Hai Minamania, kembali lagi bersama saya Amalia Ratri, presenter konseling perikanan. Seperti biasa, saya akan menyampaikan berita pilihan bulan ini. Tetap stay tune di Highlight News. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Sekretaris Jenderal KKP Antam November, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau BRSDMKP Nyoman Radiarta dan staf ahli Gubernur Bali meluncurkan Integrated Human Resources Intelligence Platform pada pembukaan rapat kerja teknis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan atau Rakernis BRSDMKP 2023 bertajuk SDM Unggul untuk Ekonomi Biru pada 14 Maret 2023 di Provinsi Bali. Integrated Human Resources Intelligence Platform atau disebut juga Common Center merupakan sebuah platform integrasi data dashboard real-time yang dilengkapi dengan infrastruktur untuk kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Platform ini berbasis pada integrasi data meliputi Elatar, Simdik, dan Simlatluh. Integrasi data tersebut dari berbagai sumber yang diolah dan disajikan secara berkala dan terkini. Informasi yang dikembangkan melalui platform ini memiliki beberapa fitur meliputi fitur Ocean Institute of Indonesia yang berisi data tentang sebaran satuan pendidikan kelautan dan perikanan dan outstation, peserta didik, alumni, pendidik, dan tenaga kependidikan. Smart Fisheries Village atau SFV. Fitur ini berisi data sebaran pengembangan SFV unit pelaksana teknis dan desa. Fitur pelatihan kelautan dan perikanan yang berisi data sebaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan atau BP3, jumlah pelatih, Purnawidya, dan sebaran Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan atau P2MKP. Sementara untuk fitur penyuluhan kelautan dan perikanan merupakan fitur yang berisikan data sebaran satuan administrasi pangkal atau satminkal penyuluhan, sebaran penyuluh perikanan, sebaran kelompok binaan, dan juga pendampingan program prioritas. Fitur manajerial berisikan data realisasi anggaran, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, sumber daya manusia, serta pengadaan barang dan jasa. Pada rangkaian kegiatan Rakernis BRSDMKP 2023 juga turut dilakukan pemberian penghargaan kepada unit pelaksana teknis terbaik, penyuluh perikanan berprestasi, pelatih berprestasi di lingkup BRSDMKP. Unit pelaksana teknis terbaik diraih kepada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan atau Puslatluh KP. Sementara untuk penyuluh perikanan berprestasi diberikan kepada Khoto Syuraikanah dan Rizky Saputra, serta pelatih berprestasi diberikan kepada Mat Yunin selaku Widya Iswara dari BP3 Banyuwangi. Khoto Syuraikanah selaku penyuluh perikanan wilayah Kabupaten Banyumas berjasa dalam mendampingi program Smart Fisheries Village atau SFV desa, yaitu di Desa Panembangan yang berada di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Selain itu, Rizky Saputra penyuluh perikanan wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ini merupakan penyuluh perikanan yang berjasa dalam mendampingi program prioritas KKP, yaitu Kampung Nelayan Maju yang berada di Desa Sentolokawat, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dalam mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dibutuhkan peran pelatih untuk memaksimalkannya. Mat Yunin terpilih menjadi pelatih lantaran prestasinya yang telah menemukan beberapa inovasi meliputi lampu celup dalam air atau lacuda dan umpan tiruan pancing gurita. Bertepatan dengan kegiatan Rakernis BRSDMKP, di samping meresmikan Integrated Human Resources Intelligence Platform pada 14 Maret 2023, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono turut mengunjungi stand pameran inovasi pelatih, produk olahan binaan penyuluh perikanan, dan produk olahan maupun pakan dari Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan atau P2MKP. Menteri Sakti didampingi Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nyoman Radiarta dan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Lili Aprilia Pregiwati mengunjungi beberapa stand produk tersebut. Pada kunjungannya, di setiap stand Menteri Sakti disambut oleh masing-masing Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan. Ia berkesempatan melihat satu persatu produk inovasi yang dipamerkan serta mencicipi beberapa produk olahan makanan. Stand pameran inovasi pelatih menampilkan beberapa inovasi hasil dari para pelatih unit pelaksana teknis Puslatluh KP. Inovasi tersebut meliputi akuarium bertingkat sistem ras dan keramba jaring apung fiberglass dari BP3 Ambon. Sementara untuk produk inovasi berupa pancing, umpan gurita, dan lampu celup dalam air atau lacuda merupakan hasil inovasi dari pelatih BP3 Banyuwangi.
Menteri Sakti juga turut menyaksikan kapal fiberglass dan prototipe panel surya yang merupakan inovasi dari BP3 Bitung serta Market Smart Fisheries Village atau SFV Desa Panembangan dari BP3 Tegal. Setelah menyaksikan maket tersebut, pihaknya menyampaikan keinginannya untuk segera berkunjung ke SFV Desa Panembangan. Tidak hanya produk inovasi saja, namun juga dipamerkan produk-produk dari kelompok pengolah dan pemasar ikan atau Poklaksar yang merupakan binaan dari penyuluh perikanan serta Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan atau P2MKP. P2MKP non-produk olahan juga memamerkan produknya seperti ornamen dan hiasan dari kekerangan, pakan ikan, dan probiotik. Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk mendukung implementasi ekonomi biru dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan melalui 5 program strategis KKP. Guna mengimplementasikannya dibutuhkan peran penyuluh perikanan yang kompeten dan stakeholder di bidang kelautan dan perikanan. Untuk itu, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan atau Puslatlu KP menggelar kegiatan Rapat Konsolidasi Teknis Penyuluhan Perikanan pada 13 Maret 2023 di Provinsi Bali. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari Rakernis BRSDMKP tahun 2023 yang dihadiri sebanyak 200 penyuluh perikanan dari Provinsi Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, dan Kalimantan Timur, serta kepala dinas yang membidangi kelautan dan perikanan. Adanya kegiatan ini bertujuan dalam rangka pembinaan dan pengawasan kinerja penyuluh perikanan dalam mendukung program prioritas KKP serta mewujudkan program terobosan BRSDMKP berupa Vocational Guest to Actors dan Smart Fisheries Village atau SFV. Rangkaian kegiatan Rakontek Penyuluhan Perikanan ini meliputi apel siaga penyuluh perikanan dan Focus Group Discussion atau FGD penyuluhan. Pada kesempatan yang sama, turut dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan atau P2MKP. Kegiatan ini membahas peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja guna mencetak tenaga kerja yang berdaya saing melalui Puslatlu KP. P2MKP sebagai lembaga pelatihan perikanan masyarakat yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat merujuk pada regulasi pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan. Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas penyelenggaraan pelatihan masyarakat sekaligus memperkuat jejaring bisnis antar pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, pada kegiatan ini turut hadir sebanyak 20 P2MKP dari berbagai wilayah di Indonesia. Kehadiran P2MKP tersebut sekaligus menghadirkan pameran produk yang telah dilatih di bidang usaha kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan semakin berkomitmen dalam mencetak sumber daya manusia yang dinamis, produktif, dan bertalenta global melalui kegiatan pelatihan. Hal ini sebagai upaya dalam rangka mendukung terwujudnya 5 program strategis KKP, utamanya pada program penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat yang ramah lingkungan. Guna mengimplementasikannya, KKP melalui BRSDMKP menggelar beberapa kegiatan pelatihan kelautan dan perikanan. Pelatihan meliputi penanganan ikan di atas kapal, budidaya rumput laut dengan sistem longline, dan pelatihan pembuatan fish crackers yang dilaksanakan secara full online. Kegiatan pelatihan tersebut difasilitasi oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Ambon dengan total peserta keseluruhan sebanyak 1.328 peserta dari seluruh Indonesia. Adanya kegiatan pelatihan ini merupakan bentuk komitmen BRSDMKP dalam mengembangkan pengetahuan para pelaku utama dan pelaku usaha dari hulu hingga hilir. Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah diberikan guna meningkatkan kualitas produk kelautan dan perikanan. KKP terus berakselerasi mendukung 5 program prioritas yang diusung Menteri Sakti Wahyu Trenggono, antara lain memperluas kawasan konservasi perairan, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan, pengelolaan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil, serta gerakan Bulan Cinta Laut atau BCL. Dalam mengawal suksesi kelima program tersebut, Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau BRSDMKP melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan atau Puslatlu KP senantiasa mendukung melalui pengembangan sumber daya manusia yang dalam pelaksanaannya, Puslatlu KP bersinergi dengan berbagai mitra untuk mencapai kinerja maksimal dalam pelatihan dan penyuluhan.
Untuk itu, BRSDMKP menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi kerjasama triwulan pertama tahun 2023 pada 28 Maret lalu yang bertempat di Bogor. Kegiatan ini ditujukan untuk memastikan bahwa kerjasama yang ditandatangani mitra terlaksana dengan baik sesuai lingkup yang disepakati. Dalam kegiatan ini turut hadir perwakilan mitra kerjasama dari Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, PT Telkom Indonesia, PT PLN Persero, YL Forest, PT Parigi Aquacultura Prima, PT Esa Putli Prakarsa Utama, Unido, dan Yayasan WWF Indonesia. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BRSDMKP I. Nyoman Radiarta. Dalam sambutannya, Nyoman menyampaikan bahwa kerjasama merupakan aspek penting dalam mendukung kegiatan percepatan pengembangan SDM unggul melalui program prioritas vocational Gestu Actors yang diwujudkan melalui pembentukan Ocean Institute of Indonesia serta penguatan pelatihan dan penyuluhan untuk masyarakat yang semuanya berujung pada pembangunan desa berbasis teknologi atau Smart Fisheries Village. Sekretaris BRSDMKP Kusdiantoro menyampaikan bahwa diadakannya kegiatan ini merupakan wujud komitmen besar dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan identifikasi kerjasama dalam mendukung 5 program prioritas KKP dan 2 program prioritas BRSDMKP melalui kolaborasi semua mitra. Terhimpun dalam satu ruangan, perwakilan dari masing-masing mitra diberi ruang untuk menyampaikan perkembangan dari masing-masing kerjasama yang telah disepakati, serta berdiskusi untuk rencana kerjasama ke depannya. Kepala Puslatlu KP Lili Aprilia Pregiwati menyampaikan bahwa kolaborasi antar semua mitra sampai saat ini berjalan dengan sangat baik, serta apa yang sudah terlaksana dapat ditindaklanjuti. Nah, itu dia Minamania, highlight news yang telah dirangkum oleh tim konseling perikanan. Nantikan informasi menarik tentang kelautan dan perikanan lainnya. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Kami segenap tim konseling perikanan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.